Pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan masukan-masukan yang sekiranya dapat memperkaya dan sekaligus menyempurnakan materi yang akan dikandung dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang peluang konsumen. Kami mengharapkan masukan-masukan yang substantif, baik dari sisi perspektif teori, praktik, maupun penulisan dan tata bahasa, yang pada akhirnya tentu berserakan kami bahwa undang-undang peluang konsumen yang baru nantinya bukan hanya sebagai formalitas semata, melainkan ikut berkontribusi dalam melindungi segenap bangsa Indonesia serta juga sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sudah beberapa narasumber yang telah kita hadirkan, Ibu dan Pak Prof, kita menyampaikan tentang bahwa ini bukan revisi tapi ini adalah pengganti. Oleh karena itu masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat berharga. Tadi pagi ada seorang narasumber yang punya statement yang menurut saya adalah sangat bermanfaat. Bahwa mereka menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 899 bukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi Undang-Undang Perlindungan para pelaku usaha. Itu. Ini menarik ini Pak Prof ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa berpendapat tentang sinyalemen tersebut. Oleh karena itu dalam rapat dengar pendapat umum Panja Pesusunan Naskah Akademik dan Rancangan tentang Perlindungan Konsumen hari ini, kami kerjasamanya kepada para pakar akademisi untuk memberikan penjelasan langsung. Untuk itu, saya persilakan dulu Pak Prof. Dr. Rizal, yang pertama baru Pak Prof. Andri, kemudian Ibu Dr. Heni. Silakan Pak Prof. Rizal. Jadi memang yang sangat menarik di sini adalah BPKM itu punya senjata, tidak punya peluru. Kami semua sudah banyak masukan, apa yang diperkuat oleh Prof. Rizal, insya Allah bukan kita berniat mengubarkan, tapi kita harus ada keputusan politik untuk memperkuat dengan menciptakan sebagai badan yang mandiri bertanggung jawab pada presiden, dan itu yang seperti KPK lah, itu ya. Sehingga kenapa? Karena kita semua ini konsumen, ya. Kata Kennedy kan presiden konsumen, anggota DPR konsumen, pejabat negara konsumen, rakyat konsumen, semua kita konsumen gitu. Dan kalau kita jelas secara sosiologis, secara hukum, undang-undang dasar kita kan jelas Pak, pembukaan itu tujuan nasional kita melindungi segenap tumpah darah, gitu. Kemudian dalam turunannya pasal 27, pasal 28, ya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan mendapatkan hak hidup yang layak demi kemanusiaan. Nah, itu kan sangat mulia sebetulnya itu. Nah, oleh karena itu nanti kita rumuskan Pak Prof. Rizal dalam undang-undang kita. Undang-undang itu kan salah satu pusaka penting. Mudahkan kita ini untuk melakukan penyusunan daripada RUU ini, ya, karena beliau detail sekali sudah jelas pasal-pasalnya, dan kalau tidak saya salah catat kurang lebih 31 pasal yang Bapak akan mengharapkan itu ditinjau di sini. Terima kasih Prof. Hari sesuatu nanti yang bersifat, dan kita harus mendalami lebih dalam lagi karena ini penggantian undang-undang, jadi harus betul-betul komprehensif dan bisa dijamin bahwa undang-undang ini bisa melaksanakan tugas yang mulia, yaitu pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 45. Pak Prof. Andri, Prof. Rizal, Dr. ini kami Panja tentang naskah akademik dan rencana undang-undang perlindungan konsumen Komisi 6 telah menerima penjelasan dan masukan dari Bapak, baik meliputi definisi konsumen, penguatan kelembagaan perlindungan konsumen, pengaturan penyelesaian sengketa konsumen, pengaturan pertanggungjawaban produk, pengaturan klausul dan perjanjian baku, pengaturan sanksi, pertanggungjawaban korporasi, pengaturan penyelesaian sengketa konsumen, perlindungan data konsumen, pengaturan penyedia jasa periklanan, harmonisasi konsumen, serta pengaturan-pengaturannya telah kami terima dengan baik, dan insya Allah ini akan menjadi masukan yang sangat berharga dan dijadikan pertimbangan oleh Panja Komisi DPR dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Atas nama seluruh pimpinan dan anggota Komisi Panja Komisi 6 DPR mengucapkan terima kasih kepada Prof. Andri, Prof. Rizal, dan Dr. ini, dan insya Allah di lain waktu kami membutuhkan pikiran, masukan dari Bapak. Dengan demikian Bapak anggota dan Bapak
Bapak narasumber, Bapak Ibu narasumber. Dengan demikian RDPU ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.